Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Widya Rahmawati Al-Nur MPD selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pada pertemuan hari ini, saya akan memaparkan hasil makalah yang berjudul Isu-isu Pendidikan Islam di Tengah Masyarakat. Terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama mengenai konsep dan tujuan pendidikan Islam, yang kedua mengenai isu-isu permasalahan pada pendidikan Islam, dan yang ketiga yaitu mengenai solusi terhadap isu-isu pendidikan Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dan tujuan pendidikan Islam. Dalam pandangan Islam, perkembangan hidup bermasyarakat dan negara menuntut persiapan-persiapan yang tepat arah dalam program yang ditetapkan secara bertahap sesuai dengan proses kejadian alam semesta yang tunduk pada sunatullah. Pendidikan Islam ini menduduki posisi terpenting dalam kehidupan manusia, dengan sendirinya telah menempati posisi yang sangat sentral dan strategis dalam membangun kehidupan sosial yang memposisikan manusia dalam pluralisme kehidupannya. Tujuan pendidikan Islam ini sebagai mediator dalam memasyarakatkan ajaran Islam dalam masyarakat dalam berbagai tingkatannya. Melalui pendidikan Islam inilah manusia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehubungan dengan itu, tingkat kedalaman, penghayatan, dan pengamalan masyarakat terhadap ajaran Islam amat tergantung pada tingkat kualitas pendidikan Islam yang diterimanya. Ada pula tujuan pendidikan Islam ini berupa tujuan umum dan juga tujuan khusus. Dikatakan tujuan umum ini yaitu tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan pula dengan tujuan pendidikan nasional negara, tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan, dan harus dikaitkan pula dengan tujuan institusional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Kemudian, untuk tujuan khusus ini yaitu perubahan yang diinginkan dari upaya pendidikan Islam yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan manusia takwa dan penumbuhan semangat agama dan akhlak bagi individu. Pembahasan yang kedua yaitu isu-isu pada pendidikan Islam. Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang multi kompleks, mulai dari konseptual teoritis sampai dengan operasional praktis. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga pendidikan Islam ini terkesan sebagai pendidikan kelas 2. Selain itu, pendidikan Islam masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sehingga lembaga pendidikan Islam merupakan alternatif terakhir setelah tidak dapat diterima di lembaga pendidikan di lingkungan Dignas. Inilah yang sering kita temui di sebagian masyarakat. Kemudian, di sini terdapat beberapa fenomena yang dicatat oleh Azumardi Azra, sehingga menyebabkan pendidikan Islam ini selalu dalam posisi tersingkirkan. Yaitu yang pertama, menurutnya, pendidikan Islam sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat sekarang dan masa yang akan datang. Lalu yang kedua, sistem pendidikan Islam kebanyakan masih lebih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi, dan matematika modern. Lalu yang ketiga, usaha pembaharuan dan peningkatan sistem pendidikan Islam ini sering bersifat sepotong-potong atau tidak komprehensif dan menyeluruh, yang hanya dilakukan seenaknya atau seingatnya. Kemudian yang keempat, sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan. Lalu yang kelima,
Sebagian besar sistem pendidikan Islam ini belum dikelola secara profesional, baik dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulumnya maupun pelaksanaan pendidikannya, sehingga kalah bersaing dengan yang lainnya. Pembahasan yang terakhir yaitu solusi terhadap isu-isu pendidikan Islam. Dalam pandangan sistem pendidikan Islam, semua unsur pelaksana pendidikan harus memberikan pengaruh positif kepada anak didik, sehingga arah dan tujuan pendidikan ini didukung dan dicapai secara bersama-sama. Di sini terdapat bagan solusi 3 unsur pelaksana pendidikan, yaitu terdapat keluarga, masyarakat, dan juga sekolah atau kampus. Jadi yang pertama ini membangun lembaga pendidikan unggulan di mana semua komponen berbasis paradigma Islam. Contohnya seperti kurikulum yang paradigmatik, guru atau dosen yang profesional, amanah dan kafa'ah, lalu proses belajar mengajarnya secara islami, dan lingkungan dan budaya sekolah atau kampus ini yang kondusif bagi pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Kemudian, yang kedua, membuka lebar ruang interaksi dengan keluarga dan masyarakat agar keduanya dapat berperan secara optimal dalam menunjang proses pendidikan. Nah, sinergi pengaruh positif inilah yang merupakan dari faktor pendidikan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Inilah yang akan membuat pribadi anak didik terbentuk secara utuh sesuai dengan kehendak Islam. Sekian pembahasan mengenai isu-isu pendidikan Islam di tengah masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.